jas pengalamanku, logikaku, ingatanku, keyakinanku, dan pendapatku. Masih tentang etika dan profesionalitas bisnis antara seller dan buyer. Menyambung yang sebelumnya tentang seller yang menjual batu permata 60 juta, kemudian ditawar 10 juta. Saya pernah mengalami ada seller yang menawarkan batu permata, kalau tidak salah blue sapphire waktu itu, dengan harga 500 atau 550 juta. Saya ketawa dan saya jawab, daripada saya beli batu blue sapphire hanya untuk satu tangan, saya mendingan beli Pajero. Langsung si seller itu diam saja. Ya mungkin saya belum kelasnya ya untuk membeli batu permata sampai ratusan juta atau MM-an. Meskipun saya tahu bahwa batu permata itu mahal. Jadi saya masih melihat secara logika, meskipun saya passionate, hobi tentang batu permata, tetapi tidak sampai keterlaluan dalam tanda kutip tentang penggunaan harganya. Bahkan saya juga pernah berkenalan dengan kolektor lukisan. Saya diajak ke rumahnya, kalau tidak salah waktu itu di Taman Kebon Jeruk. Rumahnya cukup besar, 2 lantai. Kemudian dalam satu ruangan dia memiliki banyak lukisan. Yang salah satu di antaranya adalah yang dia perlihatkan ke saya, karya Hendra Gunawan, atau tidak salah satu lagi Leman Fong. Dan tahu nggak harganya? Dia bilang ke saya sekitar 2 atau 3 ember up. Ya jujur saja ya, kalau saya untuk beli segitu saya nggak akan mau. Saya nggak tahu kalau level saya sudah sampai level yang paling tinggi, misalnya high class atau jet. Tetapi tetap saya rasanya masih pakai logika dah. Kalau daripada saya beli pakai untuk kolektor sebagai kolektor lukisan dengan harga beberapa ember atau batu permata, saya jujur aja lebih baik beli ruko, beli rumah, atau malah bikin kos. Ya, itu saya nggak tahu apa itu tipe orang kampung, apa tipe bisnis, saya nggak tahu. Ya, saya pernah juga gitu kan. Nah, itu berbeda dengan kalau beli properti atau tanah ya. Terkadang untuk tanah atau properti itu kita nambah 25, 50 atau 100, terkadang enteng aja kita ngomongnya. Dari harga 100% ya kan, kemudian kita tambahin 25 lah ya kan. Jadi 25 itu mungkin saja itu cuma 5% atau 10%, atau 50 atau 100 itu mungkin juga 10% dari 100%-nya. Padahal itu kan dalam juta ya, bukan. Tetapi saya juga pernah gitu kan beli permata yang hanya kurang saya naksir, tapi untuk nambahin 1, 2 atau 5 atau up itu kadang-kadang masih mikir gitu kan. Tetapi ya itu memang hak saya ya. Jadi pernah juga saya pas jalan-jalan ke Dubai selepas dari Turki. Di satu pusat perbelanjaan, kebetulan banyak toko permata, saya mampir ke salah satu toko permata. Dan saya sebetulnya naksir batu, dan kita nego. Menurut saya sudah harganya sudah mentok lah ya. Hanya beda 100 dirham, kalau nggak salah cuma 400.000 lah ya waktu itu ya. Nah, tetapi kemudian saya masih mikir dan akhirnya tidak deal. Tahu nggak? Padahal saya ngasih ke tour guide-nya itu lebih dari 100. Demikian juga pada saat saya di Turki. Kan Turki kalau tidak salah yang terkenal itu turquoise dan sultanite.
Ya, tapi kalau Sultanit waktu itu saya belum demen. Dan katanya banyak yang lab created atau sintetis, jadi saya nggak gitu. Kalau turquoise memang saya rada ini gitu kan. Ya ternyata saya beli turquoise di situ ternyata jatuhnya lebih mahal daripada beli di negara kita sendiri gitu. Ya itulah pengalaman-pengalaman sebagai konsumen, sebagai buyer. Jadi karena saya juga tipe buyer begitu, tidak tertutup kemungkinan juga pada saat saya menjadi seller, ya saya memaklumi dengan beberapa buyer yang seperti saya dalam tanda kutip kelakuannya. Jadi memang masih mending seller yang membuka harga 60 juta ditawar 10 juta, karena biarpun 10 juta itu ditawar, daripada seller yang nawarin ke saya 500, sama sekali saya tidak menawar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Salam sukses. Yes.